lanjut menalungti titik manggih diri dari beliau, perlu kiranya kami sampaikan bahwa di Tera adalah dialog bersama Tera Baca yang diselenggarakan oleh Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda, yang memposisikan diri sebagai psikodiagnostik melalui sisi grafos aesthetic method. Perangkat yang membantu untuk menyajikan keadaan aspek-aspek dasar yang ada dalam diri Anda hanya dengan melalui coretan Anda. Perangkat Tera Baca ini bermula dari keilmuan kesenirupaan, kemudian disinergikan dengan 12 cabang keilmuan lainnya, sehingga untuk nalungtik titik manggih diri, menganalisis semua elemen, dan berusaha untuk mendapatkan informasi yang holistik, komprehensif, serta solusi terbaik hanya melalui coretan dan gambar Anda. Acara ini didukung oleh CAEM, metode pengenalan aktivitas membaca secara cepat, aktif, dan efektif, serta menyenangkan, dan tentu saja Kelet 102,7 FM, Inspiring Sound. Kembali lagi bersama saya Maidi Maya Yustia dalam agenda di Tera, dialog bersama Tera Baca. Di setiap Sabtu kami akan menyuguhkan obrolan-obrolan menarik yang berbicara tentang kehidupan dari siapapun dan dari peran apapun. Dan di Sabtu pagi ini seperti yang tadi sudah disimak di sesi pertama, kita sedang mengobrol dengan Kang Angga. Kang Angga, Ya, kita lanjut ya. siap, Mbak Maya. Tadi catatannya saya udah banyak, saya senang nyatet loh Kang tipe orang itu. Jadi Iya. di rumah tuh binder tuh sudah lebih dari 25 binder. Karena kalau nggak nyatet, hilapan abdi mah Kang, ya Allah. Sudah ketahuan soalnya judulnya juga Tera Baca, belakangnya udah baca ya, terus saya nulis gitu. Iyalah, karena modal kami adalah melihat coretan ya. Iya, betul. Sesuatu yang harus dituangkan dalam bentuk coretan. Jadi ya memang dunia pulpen, dunia kertas itulah Mungkin gini ya, saya mah nerobos aja karena penyiar ya. Mungkin gini Mbak, waktu saya suka nggak gambar ya, waktu di SMP tuh. Jadi kalau lagi ngelamun yang lain, saya mah juga ngegambar superhero dan lain sebagainya gitu ya, dengan kemampuan saya aja seperti itu. Karena saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya juga suka ngegambar tuh kayak gitu. Dulu mah suka si Buta dari Gua Hantu, wayang dan lain sebagainya. Nah, ketika saya masuk SMA, guru gambar itu menyuruh semua siswanya keluar tuh. Waktu itu saya SMA-nya di SMA 15 di Sarijadi. Jadi Akang teh asli Bandung atau ya? Asli Bandung saya. Nah, terus karena waktu itu SMA 15 baru pindah ke sana dengan suasana di Sarijadi yang masih rimbun, enak gitu, sejuk. Nah, gurunya itu menyuruh menggambar di lingkungan itu. Yang lain menggambar semua secara viewernya itu luas gitu, wide gitu ya menggambarnya. Ada pohon, rumah dan lain sebagainya. Kalau saya mah hanya menggambar daun kelapa. Aduh kelapa ya, siap. Bermanfaat pisan eta kelapa. Nuhun. Hanya gambar daun gitu. Terus pas diliatin, kenapa kamu ngegambar cuman ini aja? Karena saya hanya melihat itu gitu. Iya. Itu usia berapa? SMA ya, Kang? SMA. Berarti Akang kalau dilihat dari jadi konsultasi gambar itu. Kela. Kan penyiar tuh ya. Kepancing di saya tanya. Aduh. Dan itu menarik bagi satu, tapi Akang berusaha mendetailkan itu kan dalam daun kelapa. Karena kalau dilihat dari tumbuh kembang memang sampai usia anak kurang lebih 10, Kang. Sebelum akil balik itu yang dia gambar kayak tadi teman-teman Akang yang lain. Semua apa yang dia lihat dia gambar. Jadi satu kertas itu biasanya full. Tapi kalau sudah usia balik, 1-2 objek itu kalau berdasarkan tumbuh kembang itu udah cukup. Sesuai dengan pola berpikirnya mereka sebetulnya, Kang. Tapi detail. Jadi sudah tidak terlalu banyak terdistract oleh apa yang dia lihat di sekeliling dia. Tapi Akang udah saya dewasa sebelum waktunya belum ya? SMA aman tuh. Kecuali kelas 2 SD sudah hiji. Gitu ya. Sama kudu di konseling. Saya pikir karena kenapa Akang di usia SMA itu sudah
Kalau dari cerita sekilas tadi itu sudah menampakkan satu cara berpikir orang dewasa yang sudah matang, yang sudah mapan maksudnya. Itu karena dialog dengan ayahanda atau interaksi dengan ayahandanya yang memang berkualitas. Karena school of thinking itu kan di ayah ya. Dan itu yang mungkin yang jadi satu perjalanan hidup yang sangat mensupport supporting system buat cara berpikir Kang Angga sih sebetulnya. Ya, karena memang saya gaul dengan teman-teman saya kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang kalau ayo kita ke sana, ayo. Ketika saya tidak jadi semua bubar. Motor banget ya. jadi kayaknya kalau tidak ada saya rame gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya kayaknya Kang Angga tuh bukan di depan tipunya kan, di belakang ya. Iya. Betul nggak sih? Iya, betul. Bukan narik tapi dorong sok gitu kan ya kayaknya. Saya kurang pede kalau ada di depan, ayo gitu nggak. Saya mending di belakang aja. Dorong. Rata-rata penyiar kan begitu, Kang. Kalau penyiar zaman dulu ya, yang memang tidak seperti sekarang yang live streaming yang memang hanya suara aja gitu ya. Nah, langsung ke suara Kang. Apa makna suara bagi Kang Angga? Iya, betul. Ini juga sebelumnya sebuah fenomena bagi seorang penyiar gitu ya. Zaman dulu itu kan penyiar dengan pendengar itu benar-benar sangat dekat. Ketika dia mulai siaran, si pendengar itu kadang-kadang juga penasaran. Saya pengen tahu nih suara seperti ini gimana sih tipenya gitu. Itu betul. Jadi waktu itu di BRI itu banyak sekali pendengar yang datang waktu itu di lantai 8 ya. Saya dengerin K-Light, saya pengen ketemu dong sama Anu, saya pengen ketemu dong sama termasuk Kujang waktu itu ya. Saya termasuk sekarang Indra masih ada, yang lainnya sudah pada nggak ada tuh penyiar-penyiarnya. Dengan suara tipe yang sama, dengan gaya tentu yang berbeda. Jadi waktu itu memang sering banyak tamu waktu itu ya ke radio untuk hanya menanyakan itu. Dalam pikiran kita sih, kita sama-sama aja gitu, kenapa penasaran gitu ya. Tapi ternyata memang suara itu berpengaruh buat pendengar ya. Jadi kalau posisi sebagai penyiar itu sebuah nilai poin yang bagus. Jadi ketika penyiar bersuara dan dia tidak menyampaikan sesuatu yang positif, itu sayang sekali. Jadi modalnya suara ditambah dengan ilmu, referensi dan lain sebagainya, dan informasi dan segala macam edukasi. Kan sekarang itu di media itu harus 3, paling tidak 3, edukasi, informasi dan hiburan. Sekarang tuh ya, kalau dulu mah banyak gitu. Sekarang mah hanya 3 itu. Nah, itu dari sana mulai apa ya? Ya saya bilang tadi penuh fenomena ya. Kadang-kadang ya namanya juga laki-laki ya. Datang, dan memang kebanyakan yang datang perempuan. Nah, mulai disitulah terjadi fenomenanya seperti itu. Ya ada yang pacaran sama pendengar kah, ya macam-macam lah. Di situ mulai fenomenanya. Teman saya ada begitu soalnya. Gitu. Zaman dulu tuh ya. Kalau sekarang mungkin ada 1-2 yang pengen ketemu dan ngajakin ke radio untuk bermain, hanya ngobrol gitu ya. Kan beda sama zaman dulu ya, dulu masih mudanya, masih sterek gitu. Sekarang para reot, jadi ngobrolnya juga ngobrol orang tua gitu ya, begitu. Nggak pada ruas kan? Ada nggak Kang kejadian? Nah, tidak seperti yang saya bayangkan, kening wajahnya misalnya gitu ya. Gitu ya. Ada juga kayak begitu, ataupun sebaliknya gitu. Saya pernah gini, ini termasuk saya juga fenomenanya. Saya ingin bercerita tentang saya karena yang lain saya tidak tahu ceritanya kayak gimana. Ingin bertemu sama saya tapi tidak di studio, di suatu tempat. Kalau dulu kan di gedung BRI itu masih ada Palaguna, Mbak. Palaguna ya. Palaguna sekarang kan sudah tidak ada tuh. Pengen ketemu di situ katanya. Nah, saya bilang dalam pikiran saya, ayolah nggak apa-apa gitu. Ini pendengar gitu ya. Saya datang ke sana. Waktu itu kan masih SMS, belum ada WA ya. Sebelum ketemu teh di SMS dulu. Saya pakai baju ini, saya pakai baju ini. Saya tidak menutup diri bahwa saya pakai baju ini. Dia itu menyamarkan diri. Saya pakai ini, ternyata bukan.
Jadi Oh. dia mengawasi dari jauh, ini dongengnya rahasia ini. Jadi kalau istri saya tahu ngambek gitu. Jadi jadi waktu itu saya datang dan si pendengar ini tidak menampakkan diri. Saya kembali ke studio dan dia nelpon. Serius? Serius. Sampai pulang lagi? Wow. Datang. Pas ditelepon, ini benar-benar terjadi. Pas ditelepon, saya tidak sanggup ketemu. Nggak tahu ya, karena mungkin saya serem gitunya, makanya dulu mah ada kumisnya, sekarang rada-rada mudanya dibalik gitu. Dulu mah ada kumis, mungkin takut karena kumis gitu, karena terlalu baplang gitu ya kalau bahasa Sunda. Oh, Atau dia nggak apa gitu, bilang saya nggak tahu. kenapa? Dia nggak bilang kenapa? Nggak Oh. bilang apa-apa. Cuman gitu aja, karena saya tidak sanggup. Saya pikir itu tidak jadi masalah, yang penting saya sudah ketemu dan Benar, tidak jadi masalah. Atau bagaimana welcome. perasaan Saya Kang Angga waktu itu? enggak waktu karena saya mah Nothing pede tulus. banget gitu ya. Oh. Waktu itu jadi ya mangga aja, karena saya memang dengan sangat terbuka ingin ketemu pendengarnya dan lain sebagainya, ngobrol itu dan ini. Ya Jadi Allah. suara itu buat penyiar sesuatu yang sangat berperan. Walaupun katanya sekarang suara penyiar itu tidak terlalu berpengaruh ketika siaran. Dia hanya referensinya, dia hanya latar belakang, dia ilmunya banyak gitu ya. Tapi kalau menurut saya dengan dari dulu jadi penyiar sampai sekarang, suara itu masih tetap menjadi poin yang utama. Yes. Karena ketika kita bersuara di radio, hanya pendengaran yang dipakai oleh pendengar itu, bukan visualnya. Betul. Jadi kalau si suara tidak jelas, ada pengucapan yang tidak jelas, pronunciation-nya, bahasa Inggrisnya kurang fasih, walaupun hanya menyebutkan judul lagu gitu ya, Iya, terlihat benar. canggih ya bahasa Inggrisnya, Benar, padahal betul. judul lagu namanya unggul ya teman. Iya, benar. Nah itu harus benar-benar Iya. terlihat seperti itu, suara itu ya. Karena salah satu dulu yang masuk, salah satu pemilihan seorang penyiar itu kriterianya dulu itu tidak boleh cacat suara. Cacat suara itu yang cadel. Cadelnya terlalu kental gitu. Karena ketika dia bersuara itu pronunciation-nya pasti dia akan jelas dan informasinya akan hilang gitu. Seperti itu. Jadi iya. Saya juga setuju, Kang, kalau suara itu sebetulnya memiliki peran untuk bisa memberikan personal touch buat orang lain gitu. Betul. Jadi ketika si A bicara kalimat yang sama dengan si B kan beda-beda ya. Dan kekuatannya kan itu sebetulnya ada di suara. Betul. Dan kalau kita berbicara tentang suara, saat ini saya lagi belajar ini, Kang. Sok pisannya tersepuh pengen belajar energi, frekuensi yang basic aja, yang hanya sekedar bicara logika aja. Itu bahwa ternyata dari suara itu kan getaran energinya luar biasa dahsyat. Betul. Ditambah dengan tadi yang kamu bilang, muatan dari kata-kata itu akan positif juga, itu juga kalau digabungkan akan menjadi luar biasa. Makanya afirmasi itu kan salah satunya juga itu ya, Kang ya. Betul. Saya pernah membuat sebuah public speaking. Salah satunya itu Andrew Wongso. Kalau pernah dengar. Andrew Wongso itu sebagai seorang motivator. Dia seorang atlet kungfu. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Jadi ini benar-benar berawal dari sebuah suara. Jadi ketika beliau mulai menyampaikan pemaparannya, sebelumnya itu mungkin 1 jam, setengah jam itu beliau sudah berada di panggung dan mengecek semua mic, speaker yang berada di situ. Karena itu kekuatannya dia untuk menyampaikan pesan yang dia ingin sampaikan kepada audiens, itu harus benar-benar sampai kepada mereka dengan kualitas yang baik gitu. Tidak pecah-pecahkan nanti ataukah mic-nya kurang bagus dan lain sebagainya. Kan itu ditentukan oleh suara tuh. Walaupun suara beliau memang bagus gitu ya, karena atlet kungfu, sering latihan nafas dan lain sebagainya. Iya betul. Bulat ya. Bulat. Apa sih kalau bahasa ininya bulat gitu ya, Iya, Kang ya. memang bulat.
Iya. Sehingga saya jadi ingat juga, Kang, ketika tadi dihubungkan dengan pernafasan gitu ya. Saya juga mendapatkan salah satu informasi penting dari salah satu guru saya bahwa berzikir, ketika kita berzikir kan memang ada beberapa yang memang harus dilafazkan. Betul ya, Kang ya? Betul. Dan kekuatan suara itu ketika kita sudah menemukan satu titik nada yang memang pas buat kita gitu ya, match banget. Jadi ketika menyebut Allah aja itu udah bisa ngajak badan tuh betul-betul apa namanya spiritualnya tuh langsung up gitu loh, Kang. Setuju ya, Kang ya kalau gitu ya? Betul, setuju. Intonasi itu kami pelajari juga karena saya kan dulu sebelum jadi manajer program itu ada di bagian redaksi. Jadi membuat kalimat dengan intonasi tertentu itu menyatakan bahwa inilah yang ditekankan untuk lebih ditonjolkan. Karena kita ini seorang radio ini kan menjual suara. Jadi harus ada penekanan kata yang memang itu perlu ditonjolkan gitu. Nah, itu dia. Kang, jadi ya saya ngelamar ya, Kang, ke Kelight, Kang. Ayo. Serius nih, Kang. Saya jadi penyiar aja. Saya cuman pengen untuk apa namanya? Jadi serius sih, bener ya. Ini jadi media ini ya. Ya pengen aja jadi penyiar. Enggak harus sering, hanya sekedar ya minggu sekali kek atau apa gitu, Kang. Apa-apa. Jadi kan Mbak Maya kan ada background untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar dengan Tera Baca itu, dengan teman atau anak-anak kita yang bisa menggambar, kita bisa menjawab itu kan itu bisa kalau sekarang lebih terlihat loh, Mbak. Jadi gini contohnya, saya sudah memprediksi begini kalau Mbak siaran. Ketika Mbak siaran, terus kita mengundang pendengar, silakan yang punya anak usia berapa gitu yang sudah bisa menggambar, silakan gambarkan sekarang, terus foto kirim ke Radio Kelight. Mbak yang ngebaca. Siap. Hayu, Kang. Agendakan, Kang. Nah, itu kan itu pasti pembahasannya dari sisi psikologis ya? Enggak? Ada dari jadi 12 keilmuan itu salah satunya ada dari sisi psikologis. Meskipun saya bukan seorang psikolog, bukan, tapi apa namanya? Kita mencoba melihat dari sudut pandang itu juga. Karena kalau kita berbicara tentang memahami karakter kan sebetulnya jendela ilmunya banyak sebetulnya ya. Dan saya berperan sebagai jendela, melihat jendela dari satu sudut yang lain, tapi merupakan kolaborasi dari semuanya. Gitu, Kang. Jadi meskipun awalnya dari keseni rupaan, kemudian digabung dengan yang lain, grafologi, dari bahkan 12 keilmuan itu juga termasuk trigonometri, Kang, algoritma, Kang, gitu. Jadi Masya Allah. Jadi apa namanya, peran untuk membaca karakter itu menjadi lebih fleksibel. Di Tera Baca saya akhirnya memahami itu. Kalau dulu kan enggak. Begitu khawatir saya masuk ke ranah profesi yang lain. Tapi ketika saya masuk di Tera Baca, ternyata open mind banget bagi saya untuk bisa melihat, saya tidak mengambil sebuah peran orang lain kok. Semuanya bisa berperan seperti itu. Bahkan seorang ibu dan ayah pun bisa berperan seperti itu. Gitu sih, Kang. Keren. Nanti kita lanjut ya, Kang ya? Siap. Di balik layar masalah itu. Siap. Oke, Kang. Nah, kalau Masya Allah nih waktu nih kayaknya nggak cukup atau 1 jam atau Kang tuh kumaha ieu tehnya. Aduh ya Allah. Nah, Kang tadi kan Akang berbicara tentang bagaimana cerita dongeng Akang ketika pendengar itu berusaha untuk apa namanya? Menakar kepribadian penyiar ya. Nah, sekarang dibalik, Kang. Dibalik nih ya, Kang. Kalau bagi Akang tuh ya, dari sisi mana saja suara itu bisa membaca karakter seseorang. Dari sisi apa sih? Dari sisi apa kalau dari suara gitu biasanya, Kang? Kalau saya sih tidak paham begitu ya. Ini dari sebuah pengalaman aja. Iya. Betul.
saya pernah ya beberapa kali dibohongin sama karyawan karena saya punya perusahaan karyawan, atau saya dibohongi sama teman-teman sekantor gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Saya tidak tahu bahwa dia sudah melakukan apa ya, kedoliman rada-rada kasar ya, sudah melakukan Kekecewaan. sebuah kekecewaan, kekeliruan gitu ya, yang belum dia pahami kenapa saya melakukan itu gitu. Ah, Kemudian dia sebarkan dan lain sebagainya. Ketika saya ajak bicara orang itu, dia tidak menunjukkan sikap seperti semula. Kalau ngobrol dengan saya dengan penuh semangat, dengan penuh gairah dan seperti biasanya ngobrol. Nah, ketika saya ajak ngobrol itu, termasuk juga sama karyawan, kenapa ini? Padahal saya tidak menanyakan apa yang menjadi permasalahannya saat itu. Saya menanyakan soal pekerjaan. Dan oke. waktu itu tatapannya memang memang Oh, saya ketahui, oh ini ada sesuatu yang membuat dia berperilaku seperti itu. Karena hmm, kalau menurut saya dengan suara yang saya berbicara tadi dari awal sampai akhir berapi-api, hmm, karena itu benar-benar real pengalaman saya. hmm. Tapi ketika saya berbohong, nada suara itu akan berbeda seperti tidak sesemangat ini Oh, gitu. oke, Seperti oke. ada yang ditutup dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah Hmm, perilaku perilaku seseorang ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadi suara itu karena menurut saya, tapi saya juga tidak seudon ya. iya, Karena saya iya, iya. saya juga tidak berhasrat untuk mengoreksi benar nggak sih si ini tuh menyebarkan Hmm, informasi tentang saya seperti itu. Saya ya, bukan tipe seperti itu. betul, betul. Jadi saya hanya mengambil advantage, saya hanya mengambil mulung muntah kalau begitu nih ya, mulung muntah. Jadi kan kalau seperti itu eh, dosa saya itu akan pindah ke dia. Kalau menurut agama seperti itu. Jadi biarkanlah saya mulung muntah benar. Hmm, Keuntungan saya bisa diambil dari situ daripada saya hambur-hambur tenaga dan pikiran untuk iya, mengorek iya, iya. benar nggak dia ngomongin saya seperti itu. Benar nggak dia mencela saya seperti itu eh, ke direktur misalnya, Hmm, ke atasan saya. Saya hmm, tidak mungkin hmm, seperti itu. Yang akan saya lakukan mengcounter itu, saya akan hmm. menyampaikan ini pekerjaan saya, ini supaya atasan saya pun paham Oh, bahwa saya bukan tipe orang yang eh, apa ya, ngomongin orang di depan orang iya, lain iya, iya. gitu. Betul, 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 betul. Jadi bisa untuk mengantisipasi gitu ya, Kang ya, minimal Betul. ya. Ya. Sedikit memahami karakter suara atau Mhm, mungkin peta peta karakter suara mungkin mhm, ya, karena kan mhm, bisa jadi mhm, antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. mhm. Peta suara itu akhirnya bisa paham bahwa oh sepertinya memang saya harusnya agak ngegas, tapi kalau sekarang kayaknya harus ngerem nih dan gitu ya. Betul, Dan itu bisa betul. dilihat atau bisa didengar dari nada suara Mhm. gitu. Saya Dan jadi dan itu hmm? pun Mbak, itu pun ketahuannya setelah saya sudah beranjak dewasanya. Hmm. Sencana tuh dewasa-dewasa gitu. Jadi sudah beranjak dewasa. Saya pikir Ya, ya kenapa ya kita menghamburkan waktu untuk mencari tahu seberapa jelek orang ngomongin saya gitu. ya, 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 Itu ya, ya. tidak terlalu penting. Yang Betul, terpenting betul. bagaimana kita berbuat menyikapi itu. Ah, Mungkin benar juga orang itu menyampaikan sesuatu ke atasan, mungkin juga benar gitu. hmm, Kita harus terima itu sebagai sebuah kritikan sehingga hmm, kita mengcounternya dengan hal-hal yang baik. Misalnya gini, si Angga mah pergi ke kantor hanya jam mau siaran saja gitu. ya, Misalnya begitu ya, itu diadukan ke direktur. Mungkin benar juga ya, itu membuat yang lain itu jadi tidak adil. Yang lain hmm, itu datang hmm, dari pagi sampai sore, sementara saya datang hanya siaran aja gitu ya ya, misalnya. ya, ya, Itu ya. juga benar sebuah kritikan. Yang kadang-kadang, oh iya ya benar ya, saya tidak akan mengcounter itu kalau itu sebuah kritikan. Tapi yang tidak etisnya itu dia mengadukannya ke atasan dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Tapi yang ambil saya positifnya bahwa dia memang tidak setuju jika tidak ada ketidakadilan, Ah, sehingga saya berpikir oh aduh. iya ya saya harus mulai jam sekian gitu. Ke
ilmu dalam menyampaikan Hmm. sesuatu ternyata membutuhkan data tentang latar belakang kenapa Ya, orang itu melakukan itu ya, Kang. ya, ya, Sebetulnya ya. betul, betul, Makanya betul, konfirmasi dulu harusnya sama Kang Angga kan gitu betul, kan. betul. Lu mau ngomong itu tanya dulu sama gue dong gitu. Kenapa langsung ke sana kan gitu ya, Kang. Itu kan penyampaiannya penuh dengan emosi. Contohnya begini, contohnya begini, Mbak. Saya ketika naik motor maupun naik mobil, saya hampir tidak pernah mijit klakson. Hmm. Karena ketika saya berada, karena kalau ada orang mijit klakson di belakang saya merasa, Hmm. enaknya minta ampun gitu, pengen turun dan pengen memaki gitu. Iya, iya, iya. Walaupun mungkin klakson itu bukan buat saya, buat Hmm. orang lain gitu Oke, ya, oke. tapi Ya. menyalakan klakson sakit hatinya minta ampun, sehingga saya tidak akan melakukan itu jika memang tidak dalam keadaan darurat. Dan Hmm. kalau itu bersama keluarga saya, justru yang co-pilot ini yang headset, klakson dong. Biarkan Hoyong karena ngiri saya, ngagas ya, ya, Kang. Hoyong ngiri ngagas, hoyong ngiri jadi saya pikir biarkan pilot yang mengatur lajunya kendaraan. yang penting nyampe udah gitu ya. Iya, betul. Selamat gitu. Iya betul. Memang kalau berbicara bagaimana tadi kita merespon ya, Kang, itu juga kan berbicara bagaimana kedewasaan kita cukup memadai untuk bisa melahirkan respon yang positif gitu ya, atau respon yang elegan gitu bahkan ya, Kang ya. Betul. Sama saya juga emosi kalau ngomong kayak gini, elegan yang akhirnya bisa menghadirkan sosok yang bijak, bukan sosok yang akhirnya tuh kan apa kataku juga makanya. Nah, kayak gitu Iya, ya, Kang ya. iya, Sosok betul. yang bijak itu yang aduh, harus banyak dengerin orang kalau saya mah ya, Pak. Kalau ingin Iya, menjadi sosok yang bijak tuh harus banyak dengerin orang. betul. Makanya kekuatan suara juga bagi saya tuh penting, Kang. Iya, Masya iya. Allah. Duh, Kang, Udah Ari, habis waktunya. kalau buat traveling, Iya. rekomendasinya kemana, Kang? Traveling harus di ini sebetulnya kalau Indonesia. kalau sekarang sih sebetulnya nanti juga kalau memang mau pergi kemana-mana direkomendasikan kita nanti kasih opsi misalnya mau Iya. ke pantai atau ke Ah. gunung atau kemana gitu. Nah itu nanti kita rekomendasi itu penuh dengan diskusi gitu nantinya Oh, gitu, sehingga kita Kang. tidak mengecewakan klien. Iya, 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 iya. Hmm. Saya tuh satu kan yang pengen saya kunjungin apa coba? Tempat Apa lahir tuh? Beta. Saya lahir di Papua, Kang. Saya pengen Oh, ke sana lagi. gitu. Jadi saya lahir di Papua dengan adik saya yang Hmm. kedua, tapi yang kedua Hmm. memang meninggal di sana lahir. Hmm. Jadi pengen aja ke sana sambil ziarah gitu ya. Hmm. Karena dari Hmm. mulai kecil saya pindah ke sini tuh kelas usia mau SD. Saya baru. Jadi ayah saya tuh 10 tahun di Papua, Iya. berjuang di perbatasan sebagai Hmm. TNI saat itu. Hmm. 5 tahun beliau membujang, 5 tahun Hmm. membawa ibu saya sudah menikah. Oh. Lahirlah saya. Itu. Dengan akte Papua itu saya ketika Oh. melamar kerja rada susah, Kang. Ih, rasis banget ya. Allah. Papua kan bagus ya, Kang? Bagus lah. Bagus Bagus banget ya. banget sekarang sudah Yang banyak keinget sama saya tuh tujuannya. pantai pantai apa? The Beach apa? Beji. Iya. Di sana tuh di Jayapura tuh ada namanya Pantai Hmm. Beji itu yang paling melekat dalam memori saya tuh. Hmm. Pantai itu tuh, Masya Allah. Duh, kita agendakan lah, Kang. Kang, 2 menit lagi. Satu pertanyaan terakhir, Kang. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Apakah semua aktivitas Kang Angga dari mulai muda sampai sekarang itu akhirnya bisa menemukan sebetulnya misi Kang Angga dalam kehidupan itu apa sih, Kang? Hmm. Kalau saya tadi disebutkan saya punya frame yang mozaik itu sudah saya susun. Ternyata di akhirnya itu di akhir sebetulnya cukup sederhana, tapi perjalanannya cukup berbelit gitu sehingga tersusun dari beberapa mozaik. Apa yang kita ucapkan itu harus benar-benar bermanfaat terhadap orang yang mendengarkannya. Itu mulai dari saya membuat jadi wartawan, apa yang mereka baca benar-benar harus bermanfaat untuk mereka. Apa yang saya siarkan, apa yang saya sampaikan ketika siaran harus benar-benar bermanfaat buat mereka. Jadi
cukup sederhana. Cukup sederhana menyimpulkannya bahwa ketika kita bersuara, ketika kita berucap, itu harus bermanfaat untuk orang lain. Dan ekstrimnya, jika tidak punya sesuatu untuk disampaikan dan bermanfaat, lebih baik diam. Dan itu juga sudah ada kan, Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Betul. The messenger ya kan? Betul. Sederhana, tapi itulah memang peran manusia ya ketika berbicara bagaimana menyampaikan atau membewarakan kabar baik. Betul ya Kang? Dan ketika kabar baik itu bisa membuat orang lain bahagia dunia dan akhirat, perannya memang jadi sangat penting. Kang, hatur nuhun obrolan kita di pagi ini seru banget, Masya Allah. Oh, tapi satu lagi Mbak, terkait dengan pesan dan suara. Kan kalau doa itu kita harus update doa itu ya. Ketika contohnya begini, ketika ya Allah tunjuki perjalanan saya untuk hari ini, misalnya ketemu atau lagi talk show dan lain sebagainya. Ketika dalam perjalanan ada sesuatu, misalnya perjalanan talk show-nya kurang itu atau si narasumbernya tidak datang, itu kan pasti yang disalahkan saya sebagai koordinator. Nah, si doanya itu harus diupdate. Misalnya, kalaupun tidak ada, ya Allah, kalaupun tidak ada narasumber ini, tolong ganti dengan narasumber lain supaya si talk show-nya ini berjalan gitu. Jadi doanya itu harus update gitu. Itu bukan menunjukkan bahwa kok Allah tidak mendengar, tidak. Itu Allah memperingatkan harus selalu ingat dan harus selalu minta apa yang ada di hadapan, apa yang menjadi rencana, dan apa realistiknya seperti apa, realnya seperti apa. Betul. Itu harus terus sehingga komunikasi kita dengan Allah terus terjaga. Itu aplikasi dari sebuah suara itu ya. Ya. Berdoa juga termasuk sebuah suara hati, yaitu bahasa kalbu. Kan ada lagunya itu bahasa kalbu. Iya betul, jadi pengen nyanyi nih Kang, kela-kela nu mana tanya, pengen nyanyi nih. Yang Titi DJ atau Tulus atau siapa? Ya Allah. Nah, itulah kekuatan suara, dan suara melalui ritual doa itu dalam rangka kita selalu mengaktifkan untuk menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Betul. Itu ya Kang ya? Betul. Karena kita seringkali lupa untuk hal-hal yang besar saja baru minta. Untuk hal yang kecil, dah aku mah bisa ngapain, dan minta doa sama Allah juga. Dah aku mah kayak gini mah gampang gitu ya. Dari jeng kalau gagal teh ambak deui. Astagfirullahaladzim. Kang, hatur nuhun pisan Kang. Sami-sami Mbak. Yakin saya insya Allah kita akan bertemu kembali di agenda-agenda seperti ini, karena sepertinya obrolannya kita bisa melihat dari berbagai macam sudut, berbagai macam tema, dan tentu saja peran Akang Angga sebagai seorang ayah juga saya perlu gali di agenda-agenda yang lain. Insya Allah Kang, makasih banyak loh. Amin, terima kasih. Jazakumullah khair, dan salam juga buat teman-teman di Kelet FM. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu kembali. Ya, nuhun Kang. Insya Allah. Terima kasih Mbak Maya. Sahabat Tera Baca dimanapun berada, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak berbincang tentang kehidupan seseorang, dan saat ini adalah kehidupan Kang Angga, dan mudah-mudahan ini menjadi satu modal bersama bagi kita untuk bisa menampak kehidupan ke depan dengan jauh lebih bijak. Kita olah informasi yang sudah kita dapatkan selama 1 jam ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan menu kehidupan kita masing-masing. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali di Ditera, Dialog bersama Tera Baca, setiap Sabtu dari jam 9 sampai jam 10. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.